Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah kelas 9. Kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi pada video pembelajaran part pertama, di mana pada video pembelajaran part pertama kita mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, di mana pada video pertama penerapan Pancasila dari masa ke masa itu ada 3 periode. Periode 1945 sampai 1950, kemudian 1950 sampai 1059, dan yang terakhir 59 sampai sebelum reformasi. Nah, anak-anakku sekalian, pada subbab kedua ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan pembelajaran sudah Pak Guru jelaskan pada video part pertama, tidak perlu lagi Pak Guru jelaskan. Oke, baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Dalam buku tes kalian pada sub pokok B itu adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu nilai-nilai. Menurut Noto Nagoro, nilai itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang dimaksud dengan nilai material ini adalah berbentuk barang yang bisa kita lihat. Nilai vital ini, kemudian nilai kerohanian itu adalah nilai-nilai keagamaan. Guru lebih lanjut menjelaskan, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok. Pak Guru ulangi, Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang tertuang dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Artinya nilai-nilai yang dirintis pada zaman dulu bersifat statis, tidak akan berubah walaupun perubahan-perubahan atau perkembangan zaman. Hal tersebut disebabkan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Maka perhatikan penjelasan berikut. Fungsi Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjadi pedoman bagi individu, menjadi kekuatan yang mampu memberikan semangat dan menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek. Nah, yang menjadi ideologi bagi individu ini baik menyangkut pribadi kita, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Sedangkan yang menjadi ideologi sebagai kekuatan itu adalah menyangkut 3 unsur juga, yaitu individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pemahaman ideologi ini ada 2 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Menurut Kalen yang diterbitkan pada tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai
dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang terakhir adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Pak Guru menjelaskan lebih rinci bagaimana konsep hakikat ideologi terbuka. Menurut beberapa definisi dari para pakar, termasuk kalian, Pak Guru akan menamakan beberapa pakar yang menyatakan hakikat ideologi terbuka itu. Yang pertama, yaitu Surjanto Pasturwardoyo. Beliau mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai secara keseluruhan yang menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Kemudian, menurut Mubianto, beliau mengemukakan pendapat terkait masalah ideologi ini adalah sekumpulan atau sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa. Selanjutnya dari ahli Patmo Wahjono, beliau menerangkan ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide. Nah, kalian bisa buka buku tes kalian yang sudah diunduh dari website resmi sekolah. Kalian bisa membaca di situ tentang beberapa pandangan pakar terkait definisi ideologi. Pak Guru kupas lagi lebih rinci. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman hidup kita dalam hidup bernegara. Ciri khas daripada hakikat ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Kemudian, dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Maka kita selaku paham ideologi terbuka menerima saran dan masukan dari seluruh masyarakat. Kemudian hakikat ideologi terbuka, kemudian Pak Guru lanjut mengupas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam konsep ini, Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimasukkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, sains, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Dalam konsep kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Mencegah berkembangnya paham liberal. Jadi paham-paham yang
Pak Guru sebutkan ini tidak boleh ada di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Seperti ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, dan liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang ke penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, lebih detail lagi penjelasan dari 5 item yang barusan Pak Guru jelaskan berdasarkan uraian yang sebelumnya, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Nilai dasar. Nilai dasar ini yaitu hakikat kelima Pancasila yang tertuang dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa ini adalah kemanusiaan. Perlu ulangi. Dalam kelima sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang terakhir adalah perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bernegara kita sebagai warga Indonesia. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijadikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke B adalah nilai instrumental. Nilai instrumental penjabarannya yaitu nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaan, misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, serta peraturan undangan lainnya. Yang ke C, nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Suatu ideologi selain memiliki aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita dan pemikiran serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini disebabkan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut diantaranya A adalah dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua adalah dimensi normatif. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah, atau yang kecil, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung bahwa suatu ideologi mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, itulah yang bisa Pak Guru jelaskan pada video pembelajaran part kedua. Dalam bab 1 ini masih ada sub pokok kecil yang kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada video pembelajaran kali ini,
kita merangkum beberapa poin penting. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konsep pokok ini ada dua. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Dalam hakikat ideologi terbuka tadi dijelaskan beberapa para penggagas yang mendefinisikan tentang ideologi terbuka. Yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 5 konsep yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berkehidupan negara. Guru ulangi, yang A itu 5 konsep itu adalah A, stabilitas nasional yang dinamis. Yang ke B, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Yang ke C, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang ke D, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang ke E, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, dari 5 konsep ini dirincikan dalam nilai-nilai sebagai berikut, yaitu ada nilai dasar, kemudian nilai instrumental, yang terakhir adalah nilai praktis. Nah, selanjutnya dimensi Pancasila yang dibahas ada beberapa dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dimensi realitas. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, demikian yang bisa Pak Guru jelaskan dalam video pembelajaran part kedua. Semoga bisa menambah wawasan kalian di rumah dan terus belajar. Pak Guru akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.